Selamat malam. Mulai mulai apal kali ya suara gua. Tadi tadi mengudara, tadi on air, sekarang on air lagi. Buset dah gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya kan, yang sore kan kadang-kadang kalau bisa waktunya gua lagi nggak begitu sibuk, oke lah gitu ya. Plus lagi apa namanya, ada yang nemenin ya kan. Ada yang nemenin, ya ada Om Faison ya kan, malah tambah semangat gitu kan guys ya, sambil ketawa-ketawa. Nah kalian tuh juga kudu aktif kali ya kan, di voice chat ataupun di apa namanya, di ketikan di YouTube gitu ya. Dan tadi tuh kalau nggak salah gue apa namanya, live ya di 3 media ya. Mudah-mudahan kalian bisa dengar semua, ada di YouTube, ada di apa namanya, di Facebook ya, Facebook page gue, lalu ada di Instagram ya. Jadi nah sekarang gue akan bahas saham pilihan ya, dan mungkin ada sedikit lah kita bahas mengenai tanya jawab yang dari Instagram. Yang tadi kayaknya gue lihat belum banyak yang dari Instagram. Nah kalau kalian pengen nanya-nanya tuh lebih baik di Instagram guys, kalau kalian mau nanya gitu ya. Mungkin nanti yang di YouTube gue akan bahas-bahas, tapi sedikit porsinya akan lebih banyak yang di Instagram. Oke guys, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut sebentar. Ini gua gitu ya. Terus sama gua pause. Oke. Nah, tadi soalnya gua takutnya apa namanya, ininya nggak begitu bagus ya kan. Nah, lanjut ya guys. Kita masuk ke JKSE. Set. Nah, di JKSE guys, JKSE ya seperti yang gue bilang ya, masih turun ya guys ya, naik tapi ke puncak gunungnya nggak ke puncak gunung, malah ke lembah ya. Nah jadi udah turun terus ya menurut gue sampai akhir minggu ini, which is tinggal beberapa hari lagi gitu ya, mungkin bisa ke 5928. Gue berharap setelah itu di minggu depan ya, sampai tanggal 5 Mei mungkin akan masuk area sini ya. Lalu setelah itu, ini berharap ya, lalu setelah itu dia akan naik, mudah-mudahan ya, karena mudah-mudahan gue berharap bahwa GDP kita plus. Kalau masih minus, wadidaw ya, wadidaw kalau gua ya. Oke guys, lanjut. Setelah itu kita akan membahas mungkin beberapa komoditi ya. Satu yang mungkin kita akan bahas, yaitu satu adalah XAU USD atau emas ya guys ya. Nah XAU USD ini, sorry gue taruh di sini di one day gitu ya. Nah XAU USD itu lagi menunggu ya, hari ini dan besok ya akan pada pengumuman dari siapa namanya, Mr. Biden gitu ya, dan Mr. John Powell. Apa namanya, Mr. Powell itu adalah gubernur sentralnya Bank Amerika, dan Mr. Biden tentunya kalian udah tahu ya, presidennya pengganti dari Donald Trump. Nah, mereka itu akan mengumumkan kebijakan-kebijakan baru, makanya nih agak flat nih ya, dan cenderung turun gitu ya. Kalau misalnya turun, berarti saham-sahamnya seperti MDKA dan segala macam pasti akan muncul ya. Tapi kalau dia naik nanti ya, mengikuti dengan apa yang akan diumumkan, mungkin akan ada kenaikan dan menyatakan bahwa Indonesia lagi, dunia akan inflasi dan akan memperbaiki dirinya, perekonomiannya, dan akan terjadi inflasi biasanya. Oke guys. Nah, lanjut setelah itu, habis itu kita ada lihat coal ya, biar kalian teman-teman tahu gitu ya, Newcastle Coal ya. Hari ini gue nggak bahas mengenai sektoral ya guys ya. Kenapa? Karena menurut gue ya show aja, show gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini line-nya lagi turun tapi mulai ngeflat ya guys ya, taruh tanda baik ya. Kalau dia tembus dari 9495, mudah-mudahan bisa ke 99100 ya guys ya. Itu satu. Lalu setelah itu ada US Oil. Ya, US Oil juga sama ya guys, lagi naik ya, jedar gitu kan. Seperti yang gue bilang, kalau tembus dari 60-annya ke 63, mudah-mudahan nyampe lagi ke 65. Buat teman-teman yang trading di US Oil, boleh nih dilihat-lihat sampai 66 atau 64 lah gitu ya, 65 lah, 65 ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke nikel ya, nikel. Ya guys ya, ini 15 menit ya, jangan, don't be sorry gitu ya. Lumayan
Jadi guys, Antam, Inco, DKFT, Harum, bla 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 bla, boleh dilihat besok ya. Jadi mudah-mudahan naik ya guys ya, dan gue berharap dia tutup di atas 17 ya, ataupun malah bisa ke 18 ya, mudah-mudahan ya. Bentuknya udah seru ya guys ya. Kalau misalnya kita taruh di sini ya, namanya ini apa namanya? Double bottom atau triple bottom, whatever lah ya. Gitu ya. Mudah-mudahan dia naik lumayan. Ya. Ya, sampai daerah-daerhrah sini lah ya, 17.757 ya, mudah-mudahan. Nah, ini perkiraan sementara aja ya, which is sama nih. Ya, 17.597 adalah dari area yang menurut gua seru banget ya, which is area-area yang terjadi resisten dan supportnya. Mantap jaya guys, mantap jaya. Oke, so kalian boleh lihat ya guys ya, wajar aja dan mudah-mudahan bisa naik. Oke, kita lanjut, kita masuk ke saham-sahamnya ya guys ya. Satu mungkin kita masuk ke ini lupa gue naruh ya, Antam, Inco, DKFT dan segala macam. Antam, Inco, DKFT, Harum. Ya, nah satu apa namanya? Pertama kita akan lihat good. Sininya gue taruh Indonesia dulu ya guys, biar gampang nanti ya, biar nggak salah-salah gue, jadi save a lot of time, gitu ya. Nah, sip, ya. Masih uptrend guys, nggak turun dari 1625 ya. Kalau dia tembus 1705, target 17500, 1800 dapet lah. Beli di area 1705, SL di bawah 1640 dan 1600. Oke, lalu ada Omi ya, mudah-mudahan masih naik ya guys ya. Grand House Mulia ya, mudah-mudahan masih naik dan moga-moga lancar naik ke atas ke 2400-nya atau 2500 ya. Lalu setelah itu guys, ada namanya Amor, sideways om, sideways gitu ya. Iya nggak apa-apa, tenang aja. Kalau menurut gua, kalau dia sideways pun mungkin baru di bawah 3530 atau 3400 yang gua masih deg-degan. Ingat kita udah ngambil Amor dari daerah-daerah sini ya guys ya, jadi santai aja, pasang stop lossnya dan udah gua masukin ke dalam listnya. Mudah-mudahan kalian kalau dia mantul lagi di area 39, mudah-mudahan nyampe ke area 4200-nya. So masih ada 10% ya guys ya. SL-nya di bawah 3610. Oke, lanjut setelah itu, setelah MR ada Simpak ya. Simpak masih lancar ya guys ya, masih uptrend gitu ya, nggak ngaruh dengan agri yang terjadi gitu ya. Oh iya, agrinya berapa ya? Coba ya, crude palm oil. Wah, salah deh. Oke, all exchange. Nah, ya, crude palm oil masih lancar, tinggal tunggu aja waktunya ya guys ya. Kalau dia naik lagi, apalagi di atas 4145, yang lain tuh bisa lancar ya. Dan ini kan ngikutin dengan oil ya. Jadi kalau mudah-mudahan Ali, LSIP ya, BWPT bisa lancar setelah memang benar-benar ada kenaikan ya. Kalau sekarang semuanya masih mumbul. Oke. Lanjut setelah itu kita masuk tadi ke Simpak. Gua ganti dulu yang di sini. Ya, ke IDX, Simpak ya. Mudah-mudahan lancar ya guys ya. Jadi kalau dia turun lagi besok mantul ya di area 530, boleh dibeli ya. SL-nya di bawah 505. Mudah-mudahan lancar sampai 600 atau 630. Oke. Lanjut setelah itu ada shots. Apa Om Yusa? Shots ya. Masih lancar ya guys ya. Ikutin aja, hati-hati kalau dia koreksi, mungkin ke koreksi ke 460-nya guys ya. Kalau dimantul di 406-nya, 460 lagi, 406-nya, monggo dibeli guys. SL di bawah 390. Untuk saat ini hati-hati ya buat yang mau ngambil, karena jalan-jalan terus ya. Harusnya bagusnya kayak gini nih, cetek ya. Jadi tungguin. Oke, lanjut setelah itu kita ada BBCA guys. BBCA
Setelah naik ya tembus, ini turun lagi ya. Wajar aja kalau menurut gua kalau besok dia hijau lagi mungkin bisa ke area 32.000 atau 33.000-nya. Ya, beli kalau misalnya memang kalian yakin, which is harus yakin ya karena most liquid saham adalah di BBCA ya. SL-nya kalian taruh di bawah 30.000 ya, 3675 oke, lalu di bawah 29. Oke, lalu lanjut setelah itu ada ASA guys, ASA guys, masih lancar guys, masih lancar ke area 2700 ya, tapi ya target pertama 2400-nya ya. Buat yang ngambil cuman dapatnya 2000-an gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa ambil lagi. Oke, lanjut setelah 2000 SL di bawah 2000 ya guys ya. Mudah-mudahan lancar ya, naik dan bisa tembus dari 2300. Kalau iya bisa ke 2400, 2500 ya. Belinya daerah 2170. Lalu setelah ASA guys, ASA ada Arto MPMX. Arto guys, Arto ini kayaknya mau jalan lagi ya guys ya. Jadi apalagi kalau bisa tembus 11.150 oke banget gitu ya. Ini mau jalan lagi, boleh diambil nanti kalau misalnya mau ya, 105.550 ya. Hati-hati kalau dia turun nggak tembus dari sini 11.425 guys. Kalau nggak tembus ini menandakan bahwa dia sideways cenderung turun gitu ya guys ya. Kalau iya guys, apalagi kalau dia tembus dari 995, hati-hati ya. Dari sini mungkin target 10450 sampai 11250, berarti ada 800 poinnya, lumayan ya. Kalian hitung lagi risk rewardnya. Lalu setelah itu ada MPMX Dimas. MPMX ya, MPMX ya guys. Lancar jaya sih kalau menurut gua ya. Tunggu koreksi kalau mau ya di 700 ya, baru kalian ambil lagi. Nah ini lumayan nih guys, karena baru keluar ya dari sideways-nya ataupun dari konsolidasinya. Mudah-mudahan lancar sampai 780 guys ya. Kalau kalian mau copet monggo, tapi kalau kalian mau swing ya tunggu di 700 710. Oke, lalu setelah itu ada Dimas. Pura Delta ya kan kemarin udah gue bahas ya guys ya. Ini hati-hati ya guys. Di sini ada area 250-nya yang mungkin menjadi penghalangnya. Kalau dia turun di 242 dan mantul dan bisa tembus dari 250-nya, oke banget guys. Mudah-mudahan nyampe 270. Lalu setelah Dimas ada Demax. Demax guys, Demax ya. Ini juga oke ya, karena udah gue bilang ya kemarin ya, dia bakalan mantul, beneran kan, mantul kan? Ya, makanya itu dia ya kan. Nah, taruh di 570 ya guys ya, kalau kalian mau beli ya, in case dia koreksi gitu ya, atau 580. Untuk saat ini gue menyarankan adalah dicopet aja ya, tapi kalau kalian mau ngambil ya, beli di area 595, SL di bawah 525 ya guys ya, 580, 525, 595. Oke, lalu setelah itu ada keren. Keren seperti yang gue bilang ya kemarin. Selamat buat Omona yang sudah ini kan gitu ya, sudah menggoyangkan. Targetnya 157 ya guys ya. Hati-hati, ini udah lumayan tinggi ya guys. Pasang stop loss plus. Kalau kalian belum punya, coba kalian ambil di 128, tapi agak beresiko ya guys. 1118 mungkin lebih less resiko. Lalu setelah itu dan SL-nya mungkin kalian boleh taruh di bawah 105. Lalu setelah itu ada Pebit. Oke, skip. Happy cuan ya yang buatnya ngambil ya. Pokoknya pasang SL plusnya aja guys gitu ya. Kalau kalian belum punya, jangan diambil guys. Tunggu koreksinya, mungkin koreksi di 1925 nanti ya. Sabar saja. Lalu setelah itu kalau mantul ya, 195 kalau mantul baru diambil. Lalu setelah itu ada PSSI. PSSI juga udah kemarin udah lama banget ya kita bahas ya. Alhamdulillah dia lancar jalan, mudah-mudahan nyampe ke 260-nya ya atau 270. SL-nya kalian taruh tetap di barat 230 ya karena ini jalan. Coba kalian tunggu kalau dia koreksi di 230 ya. Kalau untuk saat ini mungkin pasang stop loss-nya aja di daerah 230-nya ya. Oke, mudah-mudahan nyampe 260 250 ya. Kemana aja lo lihat dong.
gua itu saham-sahamnya banyakan yang udah jalan tapi lagi mantul, medret gitu kan. Buat yang ngambilnya lagi flat doang, ya kan, salam buat gua, salam flat ya, salam sideways. Duit lo 200 juta, 500 juta, 1 M, nggak kemana-mana, mendingan kayak gua, mendingan dapet ya. Oke guys, lalu setelah itu ada Pitro ya. Pitro juga sama nih guys ya. Hari ini jangan ditakutin, dia lagi breakout, terus dia tes support. Setelah dia tes support guys, mudah-mudahan nyampe 2300, 2400 kalau besok hijau. Kalau besok mendem guys, kita tungguin di bawah di area 2080. Kalau 2080-nya mendem lagi atau merah lagi, lupain, oke? Karena mungkin ini nggak jadi ya, mungkin nggak jadi. Kita tungguin pantulannya lagi kalau kayak begitu. Oke, lanjut setelah itu ada ULTJ. Seperti gue bilang, selain good, selain WIM gitu ya, ULTJ lumayan lucu nih, dan bener ya guys ya. Jadi udah keluar dari downtrendnya yang ada di daily guys, tunggu koreksi guys 1545 atau 1150 ya guys ya. Mudah-mudahan lancar ke 1675. Apakah boleh saya beli sekarang? Boleh, tapi cicil. Oke. Baik, setelah itu ada silo udah sering diomongin, ya kan, ya toh? Akhirnya jalan. Oke guys, copet aja ya, jangan diambil yang aneh-aneh ya guys ya. Gue sih seneng aja kalau udah jalan kayak begini kan. Lihat guys, patternnya udah pas banget ya. Jadi kalau kalian ngambilnya patternnya begini-begini nih guys, ya nggak akan jalan-jalan guys ya. Apalagi ngemengnya bener-bener bilangnya ini karena area apanya gitu kan. Dia ngambil di saat flat, di saat kita udah ngomong baru kita dapat flat. Iya, tapi lu nunggunya berapa lama ya kan? Nah, itu dia noh. Oke, lanjut ya guys ya. Setelah itu ada BKSL. BKSL guys, BKSL ya. Ini copet aja ya guys ya. Jangan di swing ya, hati-hati ya, karena takutnya ini karena likuiditasnya kurang gitu ya, bisa diguyur ya. Jadi dicopet aja, set ambil, set jual, pulang gitu ya. Lalu setelah itu ada cepin. Cepin guys, cepin ya, cepin kalau menurut gua baru lucu kalau di atas 7275 dari daily ya guys ya. Kalau dari weekly lumayan lah, masih oke banget kalau menurut gua. Tuh lagi tes support, mudah-mudahan mantul ya. Kita tunggu aja dalam waktu beberapa hari ini apakah dia ada pantulan atau tidak. Lalu setelah cepin guys, cepin ada main Jepfa kayu. Main ya guys ya, mudah-mudahan mantul nih, seru nih kayaknya ya. Di atas 900 boleh dibeli, target 950, 990, SL di bawah 860, itu main. Lalu Jepfa, jadi cepin udah ya. Cepin Jepfa juga sama ya guys, lagi bagus ya. Tapi menurut gua di atas 2125-nya mungkin baru oke gitu ya. Lalu setelah itu ada kayu guys, kayu ya, copet aja ya, copet aja. Lalu setelah itu ada BMTR. Nah, BMTR seru ya guys ya. Jadi kalau menurut gua SL-nya di bawah 266 ya. Kalau dia tembus dari 280 boleh dibeli. Target 298 300 ya. SL-nya di bawah 270. Kalau dia di atas 290-nya. Lalu setelah itu ada MDKA guys, MDKA ya. Mulai seru ya. Tadi XAU-nya juga lagi doji ya. Kita tunggu Kamis atau Jumat ini mudah-mudahan lancar jaya sampai ke 2700. Kalau di atas 2500 aja udah seru banget ya. Kalau dia turun lagi guys ya, lupakan dulu aja, mungkin baru akan mantul di 22080 dan 2130. Lalu setelah itu ada MBSS. MBSS guys, MBSS ya. Ini bunyi-bunyi koreksi ya. Mudah-mudahan koreksi dulu biar ada tenaga naik ke atas lagi. Mungkin koreksi bisa pantulan di 432 guys ya. Kalau mantul di 432 mudah-mudahan bisa nyampe 480. Lalu setelah itu ada PYFA.
PYFA guys, PYFA ya. Ini kayaknya juga mau koreksi dulu ya di 1100 ataupun di 1075. Kalau dia mantul daerah 1100 1075 boleh diambil targetnya 1660 ataupun 1350. SL-nya kalian taruh di bawah 1055 kalau mantul di area 1100-nya ya guys. Lalu setelah itu ada Citra LPCK. Citra guys, Citra mulai lucu ya guys ya, Citra ini. Ya, kalau dia tembus dari area 11.200-nya mulai seru banget ya. Target bisa ke 1340, even higher bisa 1550 ya. Ingat seperti yang gue bilang, properti kalau PSBB-nya dicabut bisa menggeliat jauh. Lalu ada LPCK. Ya guys, LPCK kalau menurut gue lumayan nih guys ya. Naik-naik ke puncak gunung ya, selama dia bertahan di garis merah yang ada di sini ya guys ya. 1310 ya. Kalau misalnya dia mantul besok 1310, hold aja guys. SL-nya di bawah 1250, targetnya 1550 ya. Ingat ya, boleh dicicil lah ya, gitu ya. Lalu ada LPPF. LPPF juga sama ya guys ya. Mudah-mudahan mantul ya. Beli di 1875, mudah-mudahan bisa ke 2000-an. SL di bawah 1750. Lalu setelah itu ada, nah, Antam. Gua tadi bilang ya, Menteri Investasi ya yang di di reshuffle. Yang tadi gua bahas ya, topiknya. Nah, ini akan bagus nih. Ingat ya, INA, tahu nggak INA apa? Itu Sovereign Wealth Fund, SWF ya, SWF. Nah, dengan adanya investasi yang lebih ada dengan kementerian ya, INA SWF itu akan lebih jalan. Dengan dia jalan berarti satu ya, program-program pemerintah baik itu hilirisasi, lalu juga sovereign wealth fund itu akan lebih terkoordinir karena badannya sekarang mempunyai kekuatan yang lebih baik ya, baik dia ada peraturan kementerian dan segala macam. So guys, kalau menurut gua yang ini plus lagi tambangnya juga lumayan, nikelnya, menurut gua mulai ada kebangkitan. Kalian boleh beli cicilan lah 2410 selama dia nggak tembus ke bawah 2250 atau 2120 guys. Ya, bolehlah dicicil, mudah-mudahan nyampe 3140 atau 4000 ya, mudah-mudahan. Lalu setelah itu guys ada SMRA. Nih balik lagi ya ke properti. Tadi gue udah ngomong aneka tambang, nanti gue akan ngomong mengenai yang SOF-nya. Nah, yang ini SMRA udah oke lah, mudah-mudahan nyampe ya ke area 1045, beli di area 980, SL di bawah 945. Kalau misalnya kalian belum dapat, tunggu koreksinya, jangan kalian buru-buru. Lalu ada LPKR ya guys ya. LPKR kalau menurut gua juga jalan ya, mudah-mudahan bisa nyampe 236, 248, beli di 212, SL di bawah 200 ya guys. Lalu setelah itu ada ABA. ABA guys, ABA ya, ini juga mau mantul nih, mudah-mudahan mantul bisa ke area 300 atau 3320. Lalu setelah SMRA, ABA ada Inco. Ya, Inco guys, Inco mudah-mudahan lancar juga ya, targetnya mungkin 4.500 boleh dibeli atau 4.700 ya. For the safe side 4820 menuju ke 6.000-nya lagi ya. Oke, lanjut setelah itu guys. Setelah itu ada, setelah Inco ada SNLK. Ya elah, ini kan udah diomongin ya kemarin ya. Udahlah ya, Sunter Lakeside. Ingat mengenai stadion ya. Udah jangan diinin aja, dicopet aja guys. Ya. Mudah-mudahan dia koreksi dan masih di uptrendnya, jadi kalian boleh yang swing boleh diambil. Lalu setelah itu ada Medco. Medco mulai lucu ya guys ya. Kemarin ada yang nanya dan gue lihat nih kayaknya seru nih ya. Nah, mudah-mudahan bisa tembus dari 625-nya guys. Targetnya pertama 675 dan 735. SL-nya kalian boleh taruh di bawah 585 atau 575. Ya guys ya. Lalu setelah itu ada MIPI. Ya, tadi gue sempat panik ya di tempat gue rumahnya.
apa namanya, ininya drop tiba-tiba. Wah, bini gue udah marah-marah lagi nonton Korea, bisa dah. Untungnya anak gue udah selesai sekolah, jadi nggak panik-panik banget ya. Nah, akhirnya naik lagi, naik lagi. Akhirnya nyala lagi, jadi kita bisa mengudara dengan santai. Oke guys, untuk saat ini boleh dicopet aja wifi-nya ya guys ya. Kalau menurut gue udah lancar nih ya. Coba kalian beli kalau yang mau swing di 775, targetnya mungkin di area 845 dan 905 ya. Mudah-mudahan lucu, apalagi namanya ada digital. Gua nggak tahu company-nya apaan. Ya, gimana sih Om Yusa? Tapi kan kita lihat udah oke ya. Lalu ada tanah laut ya, favoritnya Om Yusa juga nih. Mudah-mudahan lancar ya guys ya. Bisa nyampe 180. SL 141 beli di area 150-nya ya. Hati-hati ya dengan gujuran-gujuran, apalagi kalau misalnya dia nyampe 178 180-nya. Lalu setelah itu ada koin ya. Mudah-mudahan bisa lancar ya, dicopet aja ya guys ya. Jadi kalian di hold aja. Lalu ada BTPS dicopet aja ya tadi ya. BTPS kayaknya juga mulai lucu ya guys ya. Kalau gua nunggu pijakannya dulu di 3370 ya. Kalau iya di 3370 ada pijakan atau di 3400 ada pijakan, mudah-mudahan bisa nyampe ke 3870. SL kalian taruh di bawah 3300. Oke guys. Lalu setelah itu ada Bank Net Syariah juga lucu ya guys. Mulai mantul lagi ya guys. SL-nya kalian taruh di bawah 3210. Mudah-mudahan bisa nyampe 3810 atau even 4200. Oke, lalu setelah itu ada Tebik. Masih all time high guys, masih all time high ya, alhamdulillah gitu ya. Ditunggu aja koreksinya di area-area 2690 guys, ataupun di area-area 2540 ya guys ya. Kalau sekarang jangan diambil dulu ya, biarkan dia berkibar, nanti pun akan ada turunannya, kalian boleh ngikut ya. Oke, selamat yang udah punya ya, happy cuan dan semoga lancar jaya. Lalu setelah Tebik ada RALS ya. RALS ada kebangkitan hari ini ya. Kita lihat aja, mudah-mudahan dia bisa mantul, dan mantulnya ini mudah-mudahan bisa tembus dari 935. Mudah-mudahan nyampe 1000 atau 1100-nya. Ya, SL-nya kalau dia mantul lagi ke sampai 850, SL di bawah 785. Lalu setelah itu ada SRTG dan Pewon. SRTG ya lumayan nih ya guys ya, apalagi kalau dia tembus 6325 bisa-bisa dia ke area 69 atau 7000-nya ya. Kalau dia tembus ya SL-nya di bawah 5950. Lalu setelah itu ada Pewon guys, Pewon ya, mudah-mudahan lancar naik ke atas 565 sampai target 590, SL-nya di bawah 530 ya guys ya. Lalu setelah itu ada WSBP ya, ini baru sekali ya. Kalau gua tunggu dia di atas 216 barulah kita ambil target 252, SL-nya di bawah 200 ya. Lalu setelah itu ada WSKT. Nah, yang ini cili jalan ya. Jangan kaget kalau dia nanti tiba-tiba jedet ya. Jadi kalian pasang aja SL-nya ada di sini 1030 ya. Kalau dia turun lagi lupain dulu, karena dia mungkin akan masuk ke dalam 9670-nya. Lalu setelah itu ada range. Ya, range menurut gua seru nih. Kalau besok mantul lagi, monggo diambil ya guys ya. Targetnya mungkin daerah-daerah 534, SL-nya di bawah 510 dan SL di bawah 500. Lalu setelah itu ada Antam, Inco udah. Lalu ada DKFT. DKFT menurut gua seru ya guys, kalau misalnya dia tembus 179 180. Mudah-mudahan kalau tembus bisa ke 209, SL-nya di bawah 170-an. Lalu setelah itu ada Herum guys, Herum ya, mudah-mudahan bisa tembus dari 5740-nya guys, atau targetnya 5740-nya 55 ya, 57-an ya. Kalau kalian mau ngambil dari bawah, hati-hati ya guys ya, SL-nya ditaruh di 4750. Hati-hati ya guys ya. Udah dari kemarin ada dari Maret ya, 8 Maret sideways terus ya, hati-hati ya. Apakah dia akan mendongkrak? Seperti biasa, Harum itu kalau udah jos kayak begini nih,
Flat kan? Ini sama nih flatnya. Begitu dia Josh, ya. Nah, kita naik yang di sini aja, ambil di sini juga nggak apa-apa, guys. Ya. Bentuknya juga sama kok. Cetet, cetet, cetet. Au. Oke, guys. Lanjut, setelah itu ada Herum, ada Bina. Pulang-pulang ke Binaria, makan-makan jadi sakit perut ya. Mudah-mudahan bisa mantul ya guys ya. Hati-hati kalau dia nggak bisa tembus dari 2200-nya atau 2190-nya. Mungkin dia akan koreksi dulu. Hati-hati ya, udah lumayan tinggi nih guys. Kalau menurut gua bagus kalau kita ambil di area 1840. Oke, lanjut. Setelah itu ada beberapa pertanyaan seperti Pegas. Ya, Pegas kalau menurut gua masih tunggulah di area 1335 ya. Kalau saya belum mau ambil ya guys ya. Terserah kalau kalian mau ambil gitu ya. Lalu setelah itu ada Main. Main ya guys, main ya. Mudah-mudahan mantul ya guys. Target area mungkin kita bisa beli di area 905 atau 890. Targetnya 950 dan seceng ya guys ya. Bentuknya udah oke banget. Sabar-sabar aja kemarin ya. Mudah-mudahan lancar. Lalu setelah itu ada Jeva, udah BSDE dan Asri. BSDE ya, kalau dia tembus dari 1220 mungkin targetnya bisa ke 1285. Kalau belum tembus lupain aja guys, apalagi kalau ini merah terus besok merah lagi ya, baru mantul pasti di 1125. Oke guys, lalu setelah itu ada Asri. Asri juga sama ya guys ya, masih flat dan cenderung turun ya guys ya. Hati-hati, mungkin baru ada pantulan di area 186. Kalau dia nggak naik lebih dari 218, lupain aja dulu. Oke? Baik, lalu setelah itu kita nanya di sini ada Temas belum jalan-jalan Om. Temasnya belum jalan-jalan. Temasnya kalau menurut gua ya sabar aja, bentuknya juga udah kayak begini, sabar aja nih, tiba-tiba jedat aja naik gitu ya, kayak begini nih, jedat gitu ya. Mudah-mudahan sampai ke area 185 ya, sabar aja ya guys. Lalu setelah itu ada Bina udah, Kakak Novi, Om Same, Om Same tadi udah dibahas ya sebenarnya di live trade ya bersama Om Fashion ya. Mudah-mudahan besok dia mantul ya guys ya. Kalau dia mantul, mudah-mudahan bisa ke 565 ya dalam 2-3 hari kemudian. Lalu masih panjang nih. Ini wajar aja kalau menurut gua, kalau dia mantul lagi di area 530 boleh diambil. SL di bawah 495 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Rals udah, Tinsnya udah, ini udah. Lalu kita masuk ke area sini ya guys. Ya, tadi ada yang nanya nggak nih? Salam kenal Indi Keras Mapi. Buset ya, banyak banget. Ya kan? Oh, ini 10 jam yang lalu. Oke, Chen Raja. Mungkin gue sebelah dikit-dikit aja ya. Chen. Ya. Sabar aja ya guys, dan bentuknya kalau misalnya tembus lagi dan ditutup, ada candle ditutup di bawah 260, hati-hati guys, mungkin dia akan tandanya turun. Lalu Raja ya juga sama ya guys. Ya, ini masih lancar lah naik ya, sabar-sabar aja ke 292 ya. SL-nya kalian taruh di 250. Lalu setelah itu ada Incras ya. Keras kalau menurut gua masih turun ya guys, hati-hati. Lalu Indi masih turun ya guys. Kalau gua akan lirik di atas 1550 baru gua lirik-lirik. Lalu setelah itu ada Isat katanya. Isat ya masih lancar ya, sabar-sabar aja sih, tapi bentuknya ya kayak begini gitu ya. Mudah-mudahan nggak turun dari bawah 6100 ya. Ya, nggak tembus dari situ 6100-nya. Kalau tembus harus hati-hati guys, mungkin baru akan ada pantulan di area 5100. Lalu setelah itu ada MPLPL udah, BNBA. Aduh, saham-sahamnya ya. BNBA guys, BNBA masih turun guys. Jangan mau dilihat hijau dikit langsung, jangan ditipu. Soalnya masih downtrend nih bentuknya kayak gini ya. Jangan kalian turutin bahwa di hold mungkin besok naik. Enggak guys, bukan masalah kayak gitu. Di hold duit lo nyangkut di situ. Mendingan lo ambil, lihat YouTube gua, promo nih ya. Langsung ambil yang
oke-oke aja gitu kan. Yang uptrend, cari yang uptrend. Mantap ya, duitnya langsung balik mudah-mudahan ya. Lalu setelah itu Pitro udah ya, udah di iniin ya. Lalu ada lagi nggak ya? Ini apa lagi nih? Nggak ada ya. Oke, sip. Itu aja dari gua guys. Semoga berguna dan semoga cuan kamu ya. Have a good day, have a good week ahead. Dan jangan lupa Antam, nikel, gold, dan segala macam Kamis Jumat ini bisa dilihat ya. See you, bye-bye, and have a good day. Dah.